Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Green Supply Chain Management. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil literatur studi literasi mengenai green packaging atau pengemasan yang ramah lingkungan. Berikut tampilan PowerPoint yang akan segera saya tampilkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya Muhammad Rahman Zain akan mempresentasikan mengenai a completed guide to environmentally friendly packaging, atau bisa dibilang kemasan yang ramah lingkungan. Ya, dari definisi kemasan yang ramah lingkungan sendiri, itu merupakan penggunaan bahan baku yang bisa didaur ulang. Intinya terdapat pada sebuah kemasan atau pembungkus material di mana memiliki unsur ramah lingkungan, yang di mana bisa dapat mengurangi limbah dan emisi karbon untuk mempraktikkan sumber yang bertanggung jawab. Tentu ini menjadi sangat penting di masa sekarang, di mana seluruh kemasan harus segera menggunakan berbasis daur ulang atau berbasis lingkungan, karena pada saat ini banyak sekali kemasan atau bungkus-bungkus pada makanan dan sebagainya itu menjadi suatu permasalahan bagi kita karena sudah menumpuknya sampah di luar sana. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat keuntungan untuk kemasan ramah lingkungan, di mana menggunakan kemasan ramah lingkungan menawarkan banyak manfaat. Yang pertama itu membantu bisnis untuk mengurangi jejak karbon. Yang kedua yaitu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Yang ketiga ini dapat menyebabkan penghematan biaya melalui pengurangan bahan kemasan dan biaya pengolahan limbah. Ini menjadi salah satu keuntungan di mana dengan beralihnya pengemasan konvensional atau pada umumnya itu ke green, ini terdapat beberapa manfaat dalamnya. Salah satunya bisa sangat menekan biaya pengemasan itu sendiri, karena dapat mengurangi bahan-bahan yang tidak bisa diuraikan secara cepat di luar sana. Selanjutnya yaitu jenis bahan berkelanjutan untuk berkemasan. Tentu dengan beralihnya suatu metode atau suatu pengemasan yang sudah berbasis lingkungan, ini menjadi sangat baik untuk kita semua karena sudah memedulikan lingkungan itu sendiri. Ada beberapa pilihan untuk bahan kemasan berkelanjutan yang perlu dipertimbangkan. Ini termasuk bahan yang dapat terurai secara hayati seperti plastik, nabati, dan panas, bahan kompos, serta bahan daur ulang seperti kertas dan karbon. Memang masing-masing bahan ini memiliki manfaat dan pertimbangan uniknya sendiri, dan memilih
yang tepat untuk kebutuhan kemasan Anda. Tentu ini menjadi suatu pilihan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing para produsen itu sendiri. Untuk desain strategi kemasan yang ramah lingkungan, tentu ini merancang kemasan yang berbasis ramah lingkungan, di mana there are several strategi consider. Yang strategi viral yang perlu dipertimbangkan, ini termasuk meminimalkan penggunaan komponen dengan mengoptimalkan ukuran dan bentuk. Ini menjadi salah satu bentuk strategi di mana size atau ukuran dan bentuk dari kemasan itu sendiri itu seefektif dan seefisien mungkin, sehingga terdapat bahan-bahan yang tidak perlu digunakan, sehingga bisa sangat mengoptimalkan bahan-bahan yang ada, terutama yang sudah mencakup atau sudah berbasis dari lingkungan itu sendiri. Tentu dampak lingkungan, perusahaan dapat memamerkan kelalaian mereka terhadap kelanjutan dan menarik kesadaran lingkungan. Tentu dengan para perusahaan ini atau para perusahaan ini berkomitmen memberikan pemberian sebuah konsep ramah lingkungan, ini menjadi nilai plus sendiri untuk perusahaan karena memiliki effort yang baik di kalangan masyarakat karena perusahaan sudah menerapkan dari konsep ramah lingkungan tersebut. Proses penghasilan kemasan ramah lingkungan, tentu memproduksi kemasan ramah lingkungan itu penting untuk memilih bahan yang berkelanjutan, yang memiliki dampak lingkungan yang tidak buruk. Karena pemilihan bahan baku ini sangat berdampak atau sangat menentukan barang tersebut atau kemasan tersebut itu masuk ke dalam kategori ramah lingkungan atau tidak. Banyak sekali contoh-contoh sekarang sini yang sudah beralih dari kemasan konvensional menjadi kemasan yang ramah lingkungan. Salah satunya yaitu kita lihat perusahaan besar seperti retail Alfamart dan Indomaret. Sebelumnya mereka menggunakan plastik sebagai bungkus utama para customer berbelanja. Tapi karena beriring waktu dan berani menerapkan green sampai jam di dalamnya, itu mereka beralih menjadi sebuah paper bag, di mana paper bag ini jika dibuang itu bisa sangat mudah terurai oleh tanah, dan bila didaur ulang itu sangat berpotensi menjadi suatu kemasan baru lagi karena dari komposisi atau material yang dipakai itu sangat bisa atau sangat mungkin untuk didaur ulang. Mungkin demikian yang bisa dipaparkan. Tentu masih banyak kekurangan di dalamnya. Seluruhnya mohon maaf bila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.